Halo semuanya, selamat bertemu kembali Sobat Peneliti. Kembali dengan saya, Sihar Tambun dari NV Consultant Indonesia. Pada video kali ini, saya ingin menginformasikan kepada Sobat Peneliti bahwa NV Consultant juga memiliki program pendampingan pengolahan data penelitian. Tentunya selain pelatihan-pelatihan yang sudah kami selenggarakan, termasuk menjadi narasumber dan lain sebagainya. Kami juga punya program pendampingan pengolahan data penelitian yang sejak tahun 2013 sudah kami jalankan, ya. Dari tahun 2013 hingga saat ini sudah ratusan disertasi kami dampingin Sobat Peneliti, cukup banyak ya, hampir dari seluruh Indonesia yang coba kami dampingin untuk berbagai jenis model-model penelitian, itu baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, Bapak Ibu yang kesulitan mengolah data penelitiannya, kebetulan memang NV Consultant sangat lebih fokus ke disertasi ya, untuk model-model penelitian yang lebih sulit. Nah, tetapi memang ada beberapa juga untuk tesis, untuk level strata 2 yang juga kami bantu. Ada nomor WA kami jika Bapak Ibu membutuhkan pendampingan pengolahan data penelitian. Nah, sepanjang perjalanan kami dalam melakukan program pendampingan pengolahan data, salah satu yang banyak diminati itu adalah bantuan pendampingan pengolahan data menggunakan software NVivo. Khususnya dalam 2-3 tahun terakhir ini menggunakan NVivo 12 Plus ya. Sebenarnya kemampuan dari NVivo 12 Plus itu sangat banyak, Sobat Peneliti ya. Ya, dia bisa menganalisis data kualitatif, baik itu yang mixed method juga bisa. Banyak manfaatnya, bisa digunakan untuk mencari ide penelitian. Kemarin saya juga dapat pertanyaan dari teman-teman yang ngambil kuliah di negeri di Jakarta ini ya. Menanyakan gimana caranya ya mencari ide penelitian. Nah, saya katakan salah satu software yang bisa membantu kita itu adalah dengan NVivo. Karena NVivo itu bisa membaca dengan cepat berbagai artikel penelitian yang sudah ada. Kemudian di sana nanti bisa dihasilkan research gap-nya. Mana tema-tema, topik-topik yang belum diteliti. Tentunya berdasarkan artikel yang kita olah di dalam NVivo. NVivo itu bisa mengolah banyak artikel, puluhan bahkan ratusan ya, bisa diolah sekaligus, lalu hasilnya nanti akan disajikan dalam bentuk tabel, menginformasikan mana riset-riset yang belum diteliti, yang belum dilaksanakan penelitiannya, di mana itu menjadi peluang kita untuk melakukan penelitian. Dari semua topik tentunya ya, sepanjang artikel yang kita masukin itu adalah artikel yang sejenis atau yang sama topiknya, temanya ya. Banyak hal ya. NVivo juga bisa membantu kita membuat roadmap penelitian, membuat systematic literature review, mencari intisari dari artikel daripada kita baca ratusan jurnal dari artikel luar misalnya, itu lama ya. Mencari novelty juga, mencari indikator baru ya. Lalu juga mengolah file-file penelitian yang ada di dalam Mendeley desktop kita, misalnya boleh. Semua bisa menggunakan NVivo dan lain sebagainya ya. NVivo itu sangat powerful. Jadi bisa kita gunakan untuk mengolah data, video, audio, Word, Excel sekaligus, atau masing-masing boleh. Dari majalah online, bisa dari media online, surat kabar dan lain sebagainya juga bisa ya. Nah, yang banyak terakhir ini program pendampingan yang diminta kami olah datanya atau kami dampingin pengolahan datanya, juga mengajari pemilik-pemilik data tersebut, diantaranya adalah mengolah hasil kuesioner. Karena kebetulan selama masa pandemi COVID-19 ini, rata-rata penyebaran kuesioner itu menggunakan Google Form. Jadi tidak pakai cetak fisik lagi ya, atau tidak di print lagi. Nah, tapi ketika teman-teman itu sudah men-share linknya, lalu para responden mengisi, lalu mereka mendownload hasil dari kuesioner itu. Ketika sudah didownload dalam bentuk Excel misalnya ya, atau CSV ya, itu bingung ngolahnya bagaimana. Nah,
Sebenarnya ada trik-trik tertentu. Cara pembuatan kuesioner itu pun sangat penting ya Bapak Ibu ya, sobat peneliti. Karena kalau kita membuat model kuesioner di Google Form itu, apalagi kuesioner terbuka itu maksudnya sobat peneliti adalah kuesioner yang kita meminta jawaban atau argumen dari para responden kita. Berbeda halnya kalau kita buat multiple choice, mereka hanya menjawab sangat setuju, itu adalah kuesioner tertutup. Nah, untuk model kuesioner yang terbuka itu kadang sangat sulit Bapak Ibu ya. Artinya jawabannya itu kan bisa bias, bisa lebar dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan trik-trik dalam pembuatan kuesioner terbuka supaya NVivo bisa mengolahnya dengan cepat. Sebab kalau tata penyusunan kuesioner, pembuatan kuesioner itu berantakan atau tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan cara kerja NVivo, itu justru akan menyulitkan dalam pengolahan datanya. Ya, jadi termasuk itu yang sangat banyak permintaan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian juga mencari ide penelitian juga cukup banyak ya, termasuk mencari novelty ya, terutama teman-teman yang mau disertasi biasanya mencari novelty, atau juga persyaratan untuk publish internasional sebagai salah satu syarat untuk sidang disertasi. Itu kadang-kadang mereka juga harus mencari novelty. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan kami, jika tertarik lagi boleh ya, silakan kita perdalam bagaimana bentuk-bentuk atau cara yang kita lakukan supaya novelty dari sebuah tema penelitian itu bisa kita cari berdasarkan artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah, selain software NVivo Bapak Ibu, yang sangat banyak diminati oleh sobat peneliti adalah software AMOS. Nah, ini sering sekali pelatihan kami lakukan Bapak Ibu. Jadi AMOS ini biasanya untuk model-model penelitian berbentuk SEM ya. Di sana ada rangkaian kegiatan, ada uji validitas reliabilitas atau uji EVA untuk melihat mana indikator yang tidak bisa digunakan, atau ada juga uji konfirmatory faktor analisis untuk mana indikator-indikator yang menguatkan model kita supaya fit ya. Ada uji goodness of fitness dan lain sebagainya ya. Termasuk kombinasi, ada moderating dan intervening ya, pengaruh direct dan indirect efek itu juga bisa dilihat dengan menggunakan AMOS. Termasuk PET analysis bisa digunakan untuk data primer dan data sekunder. Itu banyak sekali yang menggunakan AMOS ini ya, terutama untuk kampus-kampus negeri di daerah Jawa ya. Nah, yang paling banyak program pendampingan yang diminta kepada kita selama ini adalah model-model pengujian SEM dengan menggunakan AMOS yang didahului dengan uji EVA, kemudian uji CFA dan juga uji SEM. Ya, jadi termasuk variasi-variasi moderating dan intervening dalam satu model itu bisa diselesaikan oleh AMOS dengan cepat dan baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya model penelitian yang mungkin cukup kompleksitasnya tinggi, ada moderating, ada intervening, variabelnya banyak, indikatornya banyak, nah itu boleh menggunakan software AMOS. Nah, kemudian tidak kalah canggihnya juga itu adalah software LISREL, sobat peneliti ya. Makanya di kampus-kampus negeri yang top banyak sekali yang menggunakan LISREL ini. Kenapa? Salah satu keunggulan LISREL itu adalah dia bisa menghasilkan direct effect dan indirect effect, mengeluarkan level of signifikansinya. Ya, jadi di sana terdapat nilai T hitungnya dan level of signifikansinya, apakah di bawah 5% atau tidak. Artinya gini, ya, kalau kita sedang menguji pengaruh tidak langsung, itu benar-benar LISREL itu mengeluarkan level of signifikansinya itu dan nilai T statistiknya, sehingga bisa kita uji hipotesisnya signifikan atau tidak. Ya, jadi tidak hanya sekedar menghitung koefisien pengaruhnya atau betanya, berapa pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Tidak hanya sebatas itu. LISREL bisa menghasilkan pengujian hipotesisnya, pengaruh langsungnya signifikan atau tidak, itu bisa dijawab. Pengaruh tidak langsungnya signifikan atau tidak, itu bisa dijawab. Seperti itulah keunggulan LISREL, di samping kemudahan-kemudahan yang lainnya. Ya, jadi untuk bentuk-bentuk model penelitian yang kompleksitasnya tinggi dan terdapat di sana pengujian indirect effect yang berhipotesis, maka pilihan kita yang paling tepat itu adalah LISREL tentu ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya yang banyak digunakan lagi itu adalah Smart PLS. Ini jenis-jenis untuk penelitian yang mungkin respondennya lebih sedikit. Ya, jadi juga powerful, mampu mengolah data intervening dan moderating dan model SEM dengan cepat, termasuk uji validitas reliabilitasnya. Yang paling penting nanti ditekankan dalam Smart PLS ini, cara pengolahannya harus tepat dan benar, termasuk penentuan level signifikansinya untuk uji satu arah ataupun uji dua arah. Ya, ini juga banyak digunakan untuk kampus-kampus termasuk yang di luar Jawa, dari Indonesia Timur, dari Sumatera juga banyak menggunakan Smart PLS. Tetapi secara khusus memang saya sampaikan Smart PLS ini lebih banyak digunakan untuk sampel-sampel penelitian yang di bawah 100 atau sekitar 100. Kalau lebih dari 100 itu lebih bagus menggunakan LISREL atau menggunakan software AMOS. Ya, tapi secara keseluruhan lebih kurang cara kerjanya sama. Cuman uji goodness of fit-nya itu tidak selengkap yang ada di LISREL dan AMOS. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada lagi software yang sangat diminati untuk khususnya data-data kuantitatif atau data-data panel. Ya, di kampus-kampus ternama kalau sudah menggunakan data-data panel seperti keuangan, itu banyak sekali yang menggunakan Stata. Kenapa menggunakan Stata? Karena Stata ini memberikan kemudahan Bapak Ibu. Ya, cara menguji asumsi klasik normalitas datanya gampang. Ya, untuk menguji model terbaik, baik itu menggunakan Chow test, LM test, Hausman test, itu juga tidak sulit. Bahkan kalau misalnya data kita tidak normal, ya, Stata menyediakan juga sintaks-sintaks atau komen-komen untuk menormalkan data-data sehingga tidak membutuhkan software yang lain, tidak membutuhkan katakanlah rumus-rumus yang terlalu sulit atau kompleks sekali, tidak. Ya, Stata ini memberikan kemudahan, ya. Bahkan ketika modelnya misalnya itu tidak memenuhi kriteria, katakanlah dengan OLS, bisa diganti dengan GLS, atau uji robust juga sangat memungkinkan dilakukan dengan menggunakan Stata ini. Nah, selain itu Stata ini juga sangat unggul. Dia juga bisa menguji hipotesis indirect effect. Jadi tidak hanya pengujian hipotesis yang pengaruh langsung, bahkan model pengaruh tidak langsung pun dia bisa uji hipotesisnya. Artinya kalau bisa diuji hipotesisnya sobat peneliti, dia juga menghasilkan nilai T statistik dan juga menghasilkan nilai level of signifikansi, apakah di bawah 5%, di bawah 1%, atau di bawah 10%. Sangat powerful, sehingga mayoritas akhir-akhir ini program pendampingan kami untuk penelitian-penelitian yang menggunakan data panel itu banyak sekali yang menggunakan software Stata karena kemudahan-kemudahan yang ada di dalam aplikasi tersebut, ya, baik itu model SEM maupun itu model PET analisis. Bahkan Stata ini langsung menghasilkan juga direct efeknya berapa, indirect efeknya berapa, kemudian total efeknya berapa, itu bisa disajikan langsung. Itu kemudahan yang diberikan oleh Stata, ya. Nah, untuk panel-panel juga selain Stata ada juga eViews juga, ya, punya keunggulan masing-masing. eViews juga, ya, dipergunakan untuk pengolahan data-data yang lebih kurang sama kebermanfaatannya dengan Stata, ya. Jadi ya bedanya sejauh ini eViews belum bisa menghasilkan level signifikansi untuk indirect efeknya. Untuk direct effect tentu bisa. Jadi pengaruh tidak langsungnya bisa dihitung juga dengan mengalihkan koefisien pengaruh dari variabel, misalnya ya variabel eksogen terhadap variabel intervening ke endogen, misalnya ya, untuk bentuk-bentuk model penelitian yang memiliki variabel intervening. Jadi masing-masing punya keunggulan. Hal yang lainnya asumsi klasik, uji normalitas data, Chow test, LM test, Hausman test. Untuk pengujian normalitas data dia bentuknya lebih kurang sama semuanya, ya. Model-model yang diuji juga baik direct, indirect, hipotesis yang disertai dengan banyaknya variabel intervening, banyaknya variabel moderating, bisa. Semua bisa kita selesaikan. Jadi serumit apapun, sekompleksitas apapun model-model penelitian yang sudah ada, selama ini bisa kita selesaikan dengan baik, ya.
Nah, kemudian yang banyak permintaan yang terakhir itu adalah SPSS. Sobat peneliti, SPSS ini memang sudah lama, sudah tua, tetapi SPSS ini memiliki banyak sekali fungsi yang tidak bisa dimiliki oleh software-software yang terbaru, yang mungkin memiliki kekhususan untuk SEM atau kekhususan untuk data-data panel. Kalau SPSS semuanya bisa. Ya, cuman untuk beberapa modul pengujian tertentu dia tidak secanggih yang lainnya, ya. Misalnya, saya katakan misalnya untuk uji SEM, pengaruh tidak langsung itu bisa hipotesis diuji dengan stata atau dengan list rel. Dengan SPSS tentu tidak bisa. Dia hanya menguji koefisien pengaruh tidak langsung saja yang bisa, tapi level signifikansinya tidak dikeluarkan. Nah, tetapi ada juga ya keunggulan SPSS yang tidak bisa diuji dengan menggunakan software yang lain. Misalnya uji beda dengan two-way ANOVA, ya ini banyak sekali ya. Akhir-akhir ini kami dapat permintaan membantu memecahkan pengolahan data disertasi teman-teman, terutama dari bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali yang menggunakan uji beda dengan two-way ANOVA ini. Nah, sebenarnya bisa saja ya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu keunggulan dari SPSS ini yang tidak bisa digunakan diolah di software yang lain, termasuk uji beda, ya, termasuk katakanlah analisis yang lainnya yang mungkin lebih sederhana, termasuk EVA, ya, exploratory factor analysis itu lebih enak digunakan di SPSS, walaupun software yang lain itu bisa tetap digunakan. Ya, jadi kalau yang lainnya uji validitas, asumsi klasik, uji beda, uji normalitas, termasuk analisis faktor, itu semuanya di SPSS bisa berfungsi dengan baik, termasuk uji regresi sederhana, regresi berganda, termasuk kalau ada moderating, intervening, semua model, termasuk juga bentuk-bentuk pengujian untuk regresi logistik dan lain sebagainya, itu lebih support diolah datanya di SPSS. Jadi walaupun software SPSS ini sudah lama, tetapi sangat powerful Bapak Ibu ya, sobat peneliti, jangan ditinggalkan. Ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan sobat peneliti untuk kami dari NV Consultant Indonesia. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan ataupun kesulitan dalam mengolah data-data disertasinya atau penelitiannya untuk tujuan publikasi internasional bereputasi, boleh menghubungi kami supaya kami bisa mendampingin, membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian, khususnya dalam pengolahan datanya. Kami hadir sejak 2013, sudah ratusan disertasi yang kami dampingin Bapak Ibu sobat peneliti. Mudah-mudahan jika Anda memiliki masalah dalam proses penelitian atau dalam proses pengolahan data maksudnya, kami bisa membantu. Demikian dari saya, Syihar Tammun dari NV Consultant Indonesia. Jangan lupa channel kita di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dan selamat salam sejahtera untuk kita semuanya.